Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan melanjutkan penjelasan materi untuk pertemuan kedua mata kuliah Manajemen Teknik Lingkungan, di mana pada kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai sistem manajemen mutu. Jadi pembahasan kita pada kesempatan kali ini akan dimulai dari bagaimana prinsip manajemen mutu, kemudian pendekatan proses dalam manajemen mutu, siklus PDCA, seperti apa yang dimaksud dengan PDCA, sedikit pengantar mengenai PDCA itu seperti apa, kemudian mengenai risk-based thinking atau pemikiran berdasarkan risiko, dan ada beberapa standar-standar yang nantinya memang akan terkait dan tidak lepas dari standar ini. Nah, seperti kita ketahui di awal, sistem manajemen mutu ini masuk ke dalam satu rangkaian ISO 9000, yang nantinya akan berkaitan dengan beberapa ISO ataupun standar turunannya. ISO yang berlaku secara internasional biasanya akan diturunkan dalam bentuk SNI di Indonesia. Oke. Sistem manajemen mutu sendiri merupakan suatu pendekatan proses, di mana dalam mencapai pendekatan proses di sini dibutuhkan dua hal. Jadi yang pertama penggunaan siklus PDCA dan pemanfaatan atau pengaplikasian pemikiran berbasis risiko atau risk-based thinking. Di mana nantinya dengan adanya pendekatan proses, maka akan ada rangkaian mulai dari rencana pemrosesannya, rencana proses mulai dari bahan baku sampai ke dengan ke produk ataupun jasa, serta nanti terkait dengan interaksinya. Jadi dari berbagai macam proses yang terjadi dalam suatu organisasi misalnya atau dalam suatu industri, akan ada interaksi-interaksi satu dengan yang lainnya. Kemudian dengan ada pemanfaatan PDCA sendiri, maka diharapkan akan ada sumber daya yang memadai. Jadi sumber daya terkait dengan seluruh atau segala macam sumber daya yang dimanfaatkan selama proses tadi, mulai dari tahap awal sampai dengan tahap akhir, serta diharapkan ada peningkatan peluang dengan adanya PDCA di sini. Kemudian pemanfaatan risk-based sendiri atau pemikiran berbasis risiko diharapkan dapat menentukan penyebab ketika terjadi penyimpangan-penyimpangan misalnya. Kemudian diharapkan juga akan ada proses pengendalian. Jadi proses pengendalian yang diharapkan bisa meminimalisir dampak atau dampak efek negatif. Kemudian diharapkan juga dengan adanya risk-based thinking bisa sebagai bentuk pencegahan. Dan harapannya nanti bisa memaksimalkan peluang. Jadi peluang-peluang yang sebelumnya muncul, yang sebelumnya tersedia tapi tidak bisa dimanfaatkan secara maksimal. Kemudian apa yang kita bahas pada kesempatan ini adalah ISO yang keluar pada tahun 2015, ISO 9001-2015, yang dirubah dari ISO 2008. Jadi di sini beberapa perbedaan utama masing-masing terminologinya. Jadi yang pertama terkait dengan jenis produknya, maka di sini sudah dikembangkan tidak hanya dalam bentuk produk saja, tapi juga ada dalam bentuk jasa. Kemudian pengecualian tidak digunakan, wakil manajemen juga tidak digunakan, dari penugasan tanggung jawab dan wewenang yang sama, tetapi tidak ada persyaratan untuk satu wakil manajemen. Kemudian terkait dengan dokumentasi, panduan mutu, prosedur dokumentasi dan rekaman, itu masuk dalam satu lingkup informasi terdokumentasi. Kemudian lingkungan kerja di sini diperluas dengan bentuk lingkungan untuk operasi proses. Jadi dalam penjalanan atau dalam operasional proses, maka secara keseluruhan lingkungannya itu yang dijadikan sebagai lingkungannya. Kemudian pemantauan dan pengukuran peralatan diganti dengan pemantauan dan pengukuran sumber daya. Jadi tidak hanya membahas mengenai peralatan saja, tapi segala sumber daya. Apakah itu SDM, apakah itu bahan baku, dan lain sebagainya.
Kemudian istilah produk yang dibeli juga berganti menjadi produk dan jasa yang disediakan secara eksternal. Jadi nanti kita akan membedakan ada sumber daya eksternal dan internal. Jadi di sini produk yang dibeli dirubah secara definisinya menjadi produk dan jasa yang disediakan secara eksternal. Sedangkan istilah pemasok diganti menjadi penyedia eksternal. Jadi biasanya contohnya dalam bentuk bahan baku contohnya. Kemudian bagaimana prinsip manajemen mutu itu sendiri? Jadi setidaknya ada 7 prinsip manajemen mutu. Jadi dalam menjalankan, dalam membentuk suatu sistem manajemen mutu, maka akan dibutuhkan beberapa prinsip dasar yang harus dipenuhi oleh suatu organisasi atau oleh suatu industri. Jadi yang pertama adalah fokus pada pelanggan. Jadi pelanggan menjadi motor utamanya, jadi sebagai penggerak utama sistem manajemen mutu, apakah itu di perguruan tinggi, apakah itu di dunia industri, apakah itu di suatu perusahaan, harus berfokus pada pelanggannya. Jadi pelanggan di sini menjadi konsumennya nanti secara tidak langsung. Kemudian yang kedua adalah kepemimpinan. Kepemimpinan menjadi satu hal yang penting dalam manajemen mutu. Karena dalam suatu organisasi, pergerakannya, efektivitas pergerakannya, bagaimana keterkaitan, bagaimana komunikasi, dan lain sebagainya, itu akan sangat dipengaruhi oleh kepemimpinan. Kemudian pelibatan orang. Jadi mulai dari, kalau kita berbicara organisasi, mulai dari yang pimpinan, mulai dari unsur pimpinan, sampai dengan yang tingkat yang paling bawah harus dilibatkan secara langsung dan tidak hanya dalam bentuk perintah saja. Sehingga di sini akan ada proses untuk pengelolaan mutu juga nantinya. Kemudian prinsip yang keempat adalah menggunakan pendekatan proses seperti yang sebelumnya. Jadi harus diidentifikasi dulu apa saja proses-proses yang nantinya akan ada dalam suatu organisasi atau dalam suatu industri, dalam suatu lingkungan kampus misalnya, yang nanti berdasarkan tadi fokus pada pelanggannya. Kemudian dengan penerapan sistem manajemen mutu diharapkan akan selalu ada peningkatan nantinya. Kemudian keputusan-keputusan yang dibuat oleh unsur-unsur pimpinan diharapkan berdasarkan bukti-bukti yang real, berdasarkan kuantifikasi yang jelas dengan adanya pendekatan proses tadi. Kemudian yang terakhir juga pada dasarnya sistem manajemen mutu diharapkan adanya manajemen relasi antar sumber daya yang ada di dalam organisasi ataupun yang terkait dengan eksternal, apakah itu pelanggan ataupun pemasok tadi. Kemudian yang berikutnya mengenai pendekatan proses dalam manajemen mutu. Pendekatan proses sendiri merupakan suatu bentuk efektivitas sistem manajemen mutu. Jadi dengan menggunakan pendekatan proses, maka diharapkan akan munculnya efektivitas dalam pengelolaan dalam menjalankan sistem manajemen mutu. Diharapkan nantinya dengan adanya pendekatan proses, maka akan ada peningkatan kepuasan pelanggan. Kepuasan pelanggan di sini akan berkaitan dengan persyaratan pelanggan. Jadi persyaratan pelanggan ini terkait dengan kebutuhan, apa yang diinginkan, apa yang diharapkan oleh pelanggan. Jadi pelanggan di sini apakah nanti di suatu industri, apakah di suatu institusi perguruan tinggi, swasta, dan lain sebagainya. Kemudian dengan adanya pendekatan proses, maka akan ada pengendalian hubungan timbal balik. Jadi pendekatan proses nanti akan mengidentifikasi interaksi antara masing-masing sistem pada suatu organisasi atau pada suatu institusi. Yang nantinya dengan mengidentifikasi masing-masing interaksinya tadi, maka bisa dikendalikan hubungan timbal baliknya nantinya. Dan nantinya akan ada diharapkan memang ketergantungan atau yang berkaitan antara proses dan sistemnya.
Kemudian sebelumnya juga sudah dibahas, kalau pada pendekatan proses yang nanti dijalankan akan memanfaatkan siklus PDCA, di mana siklus PDCA di sini akan mengelola proses dan sistem yang terbentuk pada suatu organisasi atau institusi. Dan nantinya untuk risk-based thinking-nya itu fokus menyeluruh di setiap proses dari sistem tadi. Sehingga diharapkan dengan menggunakan pemikiran berbasis risiko pada keseluruhan proses dan sistem tadi, diharapkan peluangnya bisa dimaksimalkan. Jadi peluang-peluang tadi bisa dimaksimalkan, diambil semua peluangnya, dan ancaman-ancaman bisa diminimalisir atau mungkin dicegah agar tidak terjadi. Jadi secara menyeluruh dia nanti setelah siklus PDCA-nya dibuat yang nantinya akan menggambarkan sistem manajemennya seperti apa, kemudian proses-proses yang berlangsung seperti apa, kemudian setelah diidentifikasi bagaimana siklus PDCA-nya, maka nanti akan coba dilihat secara menyeluruh berdasarkan pemikiran berbasis risiko atau risk-based thinking untuk bisa mengambil peluang dan nantinya untuk mencegah atau mengurangi ancaman atau risiko. Secara skematiknya di sini menunjukkan bagaimana representasi elemen dari suatu proses tunggal. Ini sebagai contoh saja. Jadi untuk suatu aktivitas sebagai titik di mana di dalam aktivitas ini ada titik awal dan titik akhirnya, maka kemungkinan pengendalian dan titik pengecekan untuk memantau dan mengukur kinerja itu akan dimulai dari sumber masukannya. Jadi proses-proses pendahulunya seperti penyedia, apakah itu berasal dari internal ataupun eksternal terhadap pelanggan. Kemudian pada pihak-pihak terkait lainnya yang relevan. Kemudian terkait dengan input sendiri itu biasanya dalam bentuk materi, energi, ataupun informasi. Jadi biasanya material, sumber daya, dan lain sebagainya. Atau mungkin persyaratan. Informasi ini masuk dalam bentuk persyaratan pelanggan. Jadi segala sesuatu yang diinginkan, yang diharapkan oleh pelanggan. Ini dari sisi titik awalnya. Sedangkan dari sisi titik akhirnya, maka yang pertama dalam bentuk keluaran. Jadi keluaran di sini bisa dalam bentuk materi, energi, ataupun informasi, dalam bentuk produk, dalam bentuk jasa, ataupun dalam bentuk keputusan-keputusan. Jadi itulah kenapa ini juga dimanfaatkan juga dalam institusi pendidikan juga, terkait dengan manajemen mutu di sini. Kemudian selain keluaran, untuk titik akhirnya akan ada penerima keluaran. Jadi proses selanjutnya lagi, apalagi setelah ada produk, ada jasa, ada keputusan. Yang ini fokusnya adalah pada pelanggan. Jadi pelanggan di sini apakah internal eksternal? Jadi pelanggan tidak hanya dalam bentuk eksternal saja ya, tapi ada juga yang dalam bentuk internal. Atau nanti juga pada pihak terkait. Jadi dari hasil luaran tadi, apa yang bisa dikembangkan? Apa peluangnya? Apa peluang yang bisa dikembangkan, yang bisa diambil sehingga bisa memaksimalkan artinya hasil luaran? Atau mungkin ancaman-ancamannya, jadi potensi-potensi ancaman yang diidentifikasi dari penerima keluaran tadi. Sehingga ketika ini nantinya bisa berjalan dengan baik, dimulai proses identifikasi dari masing-masing prosesnya, dan risk-based thinking-nya juga berjalan, mulai dari titik awal sampai dengan titik akhir, maka diharapkan nanti akan ada sustainability atau keberlanjutan dari suatu institusi atau suatu industri nantinya. Oke, masuk ke pembahasan berikutnya mengenai siklus PDCA. Jadi terkait dengan siklus PDCA sendiri, secara sederhana kita bisa lihat melalui gambar di sini bagaimana representasi struktur standar dalam siklus PDCA. Jadi PDCA sendiri kebanyakannya adalah plan do check act. Jadi mulai dari perencanaan, kemudian ada pelaksanaannya, kemudian ada pemantauan atau pengecekan, dan kemudian aksinya. Dari hasil pengecekan, maka apa aksinya? Di mana nantinya dalam suatu sistem manajemen mutu, itu akan dibentuk mulai dari persyaratan pelanggan yang paling utama, kemudian adanya bagaimana organisasi, nanti akan ada pembahasannya,
bagaimana organisasi dan konteksnya, bagaimana kebutuhan dan harapan pihak-pihak yang terkait secara internal ataupun eksternal ini di luar dari persyaratan pelanggan ya. Dan nantinya hasil dari SMM sendiri, hasil dari sistem manajemen mutu sendiri akan berupa kepuasan pelanggan dan produk dan jasa. Nanti juga akan terkait dengan sistem manajemen mutu. Dalam siklusnya, core utamanya adalah kepemimpinan, di mana kepemimpinan ini akan dimulai dari bagaimana perencanaan dan dukungan dan operasional. Kemudian dari situ akan terbentuk adanya evaluasi kinerja. Dari evaluasi kinerja akan dilakukan pemeriksaan sehingga akan ada peningkatan. Peningkatan ini juga harus dilakukan sehingga nanti akan terbentuk suatu perencanaan. Jadi dalam siklus PDCA di sini diharapkan akan selalu ada improvement ataupun peningkatan. Jadi peningkatan di sini dengan bisa mengidentifikasi peluang sehingga di perencanaan berikutnya bisa ditingkatkan, bisa diambil peluang-peluangnya, ataupun yang teridentifikasi itu dalam bentuk ancaman atau suatu bentuk faktor resiko yang berhasil diidentifikasi dari evaluasi kinerja tadi. Sehingga nanti evaluasi kinerja nantinya akan menyebabkan adanya peningkatan. Itulah kenapa tadi di awal kepemimpinan menjadi core utama dalam menjalankan siklus PDCA di sini. Karena pimpinan nanti akan terlibat mulai dari tahapan perencanaan, dukungan operasional, sampai dengan peningkatannya seperti apa. Oke, untuk lebih lengkapnya, masing-masing dari siklus PDCA mulai dari rencana di awal untuk menentukan sasarannya apa, sumber daya yang tersedia atau yang dibutuhkan seperti apa. Di mana dalam penentuan sasaran dan sumber daya harus berdasarkan persyaratan pelanggan tadi ya, kebijakan organisasi, internal dan eksternal yang terkait dengan jalannya organisasi ataupun institusi. Kemudian pada tahapan rencana ini juga harus sudah dilakukan identifikasi peluang-peluang dan resiko-resiko yang mungkin akan muncul. Sehingga nantinya pada tahapan 2 atau pelaku lakukannya, maka di sini akan kita mengeksekusi dari rencana yang sudah dibuat. Kemudian setelah dieksekusi rencananya, dilakukan pemeriksaan, jadi dipantau, kemudian diukur berdasarkan kebijakan sasaran dan persyaratannya yang sudah dibuat. Nanti dibuat dalam bentuk laporan hasil yang ditindaklanjuti, yang harapannya akan terjadi peningkatan kinerja berdasarkan laporan hasil tadi. Sampai sini dulu, silakan nantinya kalau ada pertanyaan silakan bisa kita bahas melalui ke WhatsApp atau nanti bisa ditambahkan di kolom komentar saja. Berikutnya mengenai risk-based thinking. Risk-based thinking merupakan suatu bentuk tahapan yang diharapkan bisa menghadirkan efektivitas dalam suatu sistem manajemen mutu. Pada konsepnya, risk basis ini berusaha untuk melakukan pencegahan dari terjadinya suatu risiko, kemudian menganalisis ketidaksesuaian. Yang ketiga adalah suatu bentuk tindakan pencegahan. Jadi dalam perencanaan dan tindakan untuk mengatasi risiko ataupun peluang. Jadi dengan adanya perencanaan dan kemudian melakukan suatu tindakan, itu diharapkan risiko bisa teratasi dan peluang bisa diambil. Risiko sendiri merupakan suatu bentuk dampak dari ketidakpastian. Jadi dalam suatu aksi akan muncul suatu bentuk ketidakpastian. Ketidakpastian ini bisa dalam bentuk yang positif atau dalam bentuk yang negatif. Di mana ketidakpastian yang positif ini contohnya nanti dalam bentuk peluang. Jadi dengan kita bisa mengidentifikasi dampak-dampak ketidakpastian ini, kita bisa memaksimalkan pemanfaatan peluang dan meminimalkan atau malah mencegah dari risiko-risiko negatif. Kemudian standar-standar yang nantinya akan terkait dengan standar ini atau sistem manajemen mutu. Yang pertama adalah terkait dengan standar ISO sistem manajemen. Akan ada banyak sebenarnya ISO-ISO yang terkait. Di antaranya ada ISO 9000 dan 9004, di mana 9000 ini sebagai dasar dan kosakata dan 9004 mengenai pengelolaan berkelanjutan. Secara lebih lengkapnya, ini beberapa standar-standar lain yang di sini akan terkait dengan beberapa klausa yang dibuat. Jadi nanti yang fokus kita akan membahas mulai dari klausa organisasi sampai dengan klausa terakhir, klausa 10.
di mana ini akan menunjukkan hubungannya mulai dari 9.000 sampai dengan 19.011. Memang tidak semuanya akan saling berhubungan satu dengan yang lainnya. Jadi semua hal ini akan mengindikasikan bahwa seluruh pasal standar ini akan terkait dengan standar lainnya. Ini sebagai catatan saja sebenarnya dalam penyusunan nanti dokumen sistem manajemen mutu. Oke. Setelah kita bahas tadi, maka sebenarnya bisa sedikit kita luruskan bahwa suatu sistem manajemen mutu akan menunjukkan kemampuan organisasi yang konsisten dalam penyediaan produk dan jasa dengan pemenuhan dari persyaratan pelanggan dan tentunya peraturan perundangan yang berlaku di suatu daerah. Kemudian dengan adanya sistem manajemen mutu diharapkan juga akan ada peningkatan kepuasan pelanggan. Sebagai suatu organisasi pun, baik itu dalam bentuk institusi, dalam bentuk industri, dibutuhkan untuk melakukan pemantauan dan identifikasi masalah-masalah yang berasal dari dalam atau masalah internal dan masalah-masalah eksternal yang berasal dari luar. Contohnya untuk yang internal di sini terkait dengan apa saja nilai-nilai, pengetahuan budaya dan kinerja organisasi yang ada saat ini. Apakah perlu ada peningkatan, apakah perlu ada evaluasi atau revisi penambahan mungkin. Kemudian untuk yang eksternal, masalah-masalah eksternal di sini biasanya berasal dari segi hukum atau peraturan perundangan, kemudian terkait dengan teknologi, terkait dengan persaingan pasar, budaya, masyarakat, dan lingkungan ekonomi. Jadi ekonomi mulai dari yang lokal sampai dengan yang internasional, tergantung dari lingkup organisasinya juga. Jadi nantinya organisasi akan menentukan siapa saja pihak-pihak yang berkepentingan dan nantinya akan melakukan pemantauan dan peninjauan informasi dari akan melakukan akan mengundang pihak-pihak yang berkepentingan. Jadi misalnya di perguruan tinggi, sivitas akademika eksternal itu misalnya dari lingkup industri, dari pemerintahan yang terkait untuk diambil informasi-informasinya yang nantinya akan terkait dengan pengembangan perencanaan sebagai sistem manajemen mutunya. Kemudian penentuan lingkup sistem manajemen mutu itu berdasarkan apa saja isu internal dan eksternal yang beredar. Jadi setelah hasil identifikasi dan pemantauan tadi, pengumpulan informasi tadi, kemudian setelah mendaftar mengumpulkan apa saja persyaratan dari pihak-pihak yang berkepentingan. Setelah itu baru terkait dengan produk dan jasa organisasi. Kemudian terkait dengan sistem manajemen mutu dan proses, ini beberapa poinnya akan terkait dengan penetapan dan menetapkan masukan yang diperlukan dan keluaran yang diharapkan dari proses. Kemudian menetapkan urutan data proses, menetapkan kriteria. Ada kriteria yang kemudian metode termasuk bagaimana pengumpulan dan indikator kinerja terkaitnya diperlukan untuk memastikan operasi dan kendali proses yang efektif. Kemudian menetapkan sumber daya yang diperlukan dan memastikan ketersediaannya. Dan penunjukan tanggung jawab dan wewenang untuk proses-proses tersebut. Selanjutnya menangani risiko dan peluang sesuai dengan persyaratan. Kemudian mengevaluasi metode untuk memantau, mengukur bila sesuai dan mengevaluasi proses dan jika diperlukan perubahan proses untuk memastikan bahwa hal tersebut sudah mencapai hasil yang dimaksud. Yang terakhir adalah melakukan peningkatan proses dan sistem manajemen mutu. Oke, setelah ini kita akan membahas bagaimana masing-masing dari klausa tadi, klausa 4-10 sistem manajemen mutu, yang dimulai dari adanya organisasi, kepemimpinan, perencanaan, dukungan operasi, proses kinerja, dan peningkatan. Yang nanti saya harapkan di pertemuan 3 dan 4 secara berkelompok akan ada penugasan yang kita akan coba bongkar dokumen-dokumen sistem manajemen mutu. Nanti silakan dari masing-masing kelompok bisa mencari satu dokumen, apakah itu dari institusi pendidikan, institusi swasta, dari industri, saya persilakan
Tapi harapannya dari situ bisa mengidentifikasi beberapa prosa-prosa terkait dengan sistem manajemen mutu, mulai dari organisasi dan peningkatan. Jadi apa saja bentuk-bentuknya yang mungkin tidak akan sesaklek di sini ada organisasi sampai dengan peningkatan, tapi pada masing-masing sistem manajemen mutu memang diharapkan akan ada poin-poin yang membahas mengenai organisasi, kepemimpinan, sampai dengan peningkatan. Itu saja mungkin yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Seperti biasa, kalau ada pertanyaan bisa kita bahas langsung melalui grup WhatsApp atau nanti bisa melalui kolom komentar saja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.